hal yang luar biasa ya dari Jarum Foundation, khususnya Milk Life, membuat sesuatu yang ini bukan sesuatu yang yang biasa, karena ini adalah awal dari sebuah movement ya, sebuah movement, karena dari Kudus ini nanti akan ke beberapa kota di Indonesia, tapi dimulai dari Kudus, dan dari sini kita melihat, kita melakukan trial dan error, kita melihat apa yang jalan, apa yang tidak jalan ya, kita bisa membenahinya ke depan, termasuk anak-anaknya ini sendiri bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka ya kan. Kalau di lapangan gampang, kalau di lapangan pada saat pertandingan kita bisa ngelihatnya, yang paling gampang dilihat itu karena kita ngomong pemula ya, itu nggak gulo kacang istilahnya gitu, jadi nggak menggerombol kemana-mana. Itu challenge untuk pelatih, untuk tim, setiap sekolah untuk terus berkembang dalam hal itu gitu kan. Nah di sini kita lihat berbagai macam skill challenge yang kedepannya kita bisa gauge, kita bisa lihat, oke, misalnya di sana 6 detik gitu ya, 6,2 detik. Oh, berikutnya dia udah 3 detik, udah 4 detik gitu ya. Jadi bisa didata kemajuannya gitu. Anak-anaknya sendiri udah melihat, oh kayak begini. Jadi mereka bisa melatih diri sehingga kemudian bisa lebih baik ke depannya. Target gitu dari kompetisi apa? Kita menyebutnya bukan kompetisi, kita menyebutnya Milk Life Challenge ya. Jadi challenge dalam arti kita ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan ini untuk setiap anak itu sendiri ingin menjadi lebih baik dari nggak bisa sampai bisa sedikit-sedikit, kemudian challenge berikutnya bisa lebih baik lagi. Jadi secara individu seperti itu, secara tim, tapi juga secara Indonesia. Jadi kita mau Indonesia lebih baik lagi, khususnya kalau kita ngomong sepak bola putri gitu. Jadi makna challenge-nya itu gitu. Jadi kita ingin selalu menjadi lebih baik gitu dari sebelumnya. Coach, untuk pembinaan sepak bola putri itu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dari stakeholder, dukungan atau apa gitu? Ya, kita butuh, yang paling dibutuhkan ini, makanya saya senang sekali terlibat di sini karena dari Jarum Foundation Bakti Olahraga, Pak Victor Hartono sendiri terjun langsung ya, menunjukkan kepedulian yang luar biasa, sampai dimulai dengan langkah-langkahnya itu tepat sekali. Jadi pertama ada sarananya ini dulu gitu, yang bukan setengah-setengah ya, yang luar biasa seperti ini. Kemudian nggak langsung mikir yang timnas atau yang akademi yang umur yang senior gitu, tapi betul-betul membenahi fondasinya. Karena challenge-nya sepak bola Indonesia ini kan untuk cewek ya, itu SSB-nya masih belum banyak ceweknya gitu. Jadi biasanya kalau dari cowok, kalau kita lihat seperti piramida ya, kalau cowok itu kan dia dari anak kita latihan di kampung, latihan di sekolah ya, ikut ekskul sekolah, dia merasa, oh aku punya bakat di sini atau punya minat, dia kemudian dengan sendirinya mencari SSB. Nah itu menjadi tingkat level berikutnya gitu ya, dia mencari SSB. Nah kita ingin dari SD ini melakukan kegiatan ekskul sepak bola, sehingga nanti SSB yang memiliki tim putri itu semakin banyak, sehingga bisa mengikuti proses yang sama seperti yang cowok. Paham maksudnya ya? Di cowok sudah jalan, di cewek belum. Makanya ini langkahnya luar biasa, dimulai dari betul-betul dari awal gitu. Jadi nggak langsung bikin SSB gitu loh. SSB-nya mau ngambil dari mana gitu. Jadi dibenahi SD-nya dulu, dibikinkan kompetisi untuk SD-nya dulu, sehingga dengan demikian kita berharap anak-anak yang minat-minat ini, mungkin setiap tim mungkin 1-2 itu nyari SSB gitu, sehingga kemudian SSB menawarkan kelas cewek. Itu kalau itu sudah terjadi, itu sudah perkembangan yang luar biasa gitu. Baru dari situ kita mikirin yang berikutnya, akademi kan. Akademi gitu. Tapi itu nanti gitu. Dan untuk Milk Life dan Jarum Foundation sendiri, interest-nya itu di paling bawah. Biar nanti orang-orang yang membuat akademi, pihak-pihak lain itu
udah ada bahan bakunya gitu. Jadi dari Jarum Foundation kita ke SD Kudus ini bikin SD-nya bottom sekali, menyediakan lahan di Kudus ini, tempat yang fasilitas yang luar biasa, plus kompetisi. Itu kompetisinya ini yang nanti akan dikopi ke tempat-tempat lain. Kalau kita bicara program terukur ya, ini kan baru fondasinya. Kira-kira untuk nanti menuju ke katakanlah tim junior yang kompetitif itu kira-kira butuh berapa tahun ya? Kalau itu intensif benar-benar dilakukan gitu. Ya generasi ini gitu. Kan semuanya tuh ada hasilnya kalau dimulai dengan benar dan dimulai jangka panjang. Nggak bisa jangka pendek. Makanya itu sepak bola di Indonesia kalau tercampur dengan politik itu masalahnya itu gitu. Karena politik pemikirannya jangka pendek, sedang pembinaan itu jangka panjang gitu. Jadi yang kita harapkan ya ini banyak dari mereka yang kemudian mulai muncul kan sudah untuk yang cowok kan sudah ribuan SSB. 5.000 lebih kalau nggak salah itu di Indonesia. Masalahnya PSSI-nya kesulitan untuk membina SSB ini gitu karena kebanyakan. Makanya selama ini saya selalu bilang itu tuh seharusnya diserahkan ke tim-tim pro untuk punya akademi yang memiliki anggota SSB sampai ratusan di seluruh Indonesia gitu. Sekaligus bisa mendanai akademi mereka gitu karena SSB-nya bayar iuran. Jadi iurannya bukan dari murid, iurannya dari SSB gitu. Sekaligus dia bisa nyari pemain dari situ gitu. Nah, itu challenge untuk yang cowok ya. Kalau yang cewek kita belum sampai masalah di situ. Kita masalahnya di bawah gitu. Jadi yang bawah ini biar main dulu gitu. Sejauh ini antusiasme dari para guru tadi sempat ngobrol dengan beberapa guru, bahkan ada yang memang bukan bidangnya di olahraga, terus mengajar anak-anak dari nol. Sejauh ini antusiasme mereka. Betul, itu luar biasa sekali. Jadi jauh di atas ekspektasi kita. Sebelumnya kita sudah mikir, aduh berapa yang akan ikut ya gitu kan. Belum lagi orang tua, apakah mengizinkan seperti itu ya, karena masih banyak pemikiran yang ya karena mungkin hal baru gitu aja ya. Tapi sebenarnya sepak bola asal dia dikasih leadership ya, pelatih yang benar, itu dia akan belajar begitu banyak hal gitu. Baru kalau pelatihnya ngawur, ayo kasar misalnya atau curi umur, nah itu baru sesuatu yang negatif. Tapi kalau pelatihnya itu adalah pembina yang baik, ini sesuatu yang super positif untuk anak gitu loh. Jadi selain fun, itu mengembangkan karakter. Nah masa hanya ngembangin karakternya cowok? Yang ngembangin karakternya cewek juga dong gitu loh. Jadi makanya kita kasih pengertian seperti itu ke orang tua sama sekolah-sekolah, dan ya mereka benar-benar luar biasa antusiasmenya. Jadi itu kita senang banget melihat itu. Semoga juga di tempat-tempat lain akan mengikuti seperti itu. Jadi challenge-nya buat saya ya guru-guru olahraga ini yang mungkin ada yang latar belakangnya bukan sepak bola, ya itu yang menjadi tugas saya untuk melatih mereka gitu. Respon mereka gimana? Sangat baik. Saya ngelihat mereka coachable, sama dengan kalau kita melatih pemain. Coachable nggak? Kalau coachable walaupun dia jelek, ke depan dia akan baik. Sama dengan pelatih, kalau dia mau belajar ya pasti akan ke depannya akan baik. Termasuk kita kasih bantuan pelatih-pelatih dari SSB Jarum yang membantu sekolah-sekolah di mana gurunya masih awam gitu. Terima kasih. Ya, makasih semuanya.